Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera anak sekalian. Pada hari ini saya akan menjelaskan yaitu tentang kebijakan asesmen nasional tahun 2021. Asesmen nasional dilaksanakan di semua sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan program pendidikan kesetaraan. Asesmen nasional dilaksanakan setiap tahun dan dilaporkan pada setiap sekolah, madrasah, dan Pemda. Asesmen nasional 2021 digunakan sebagai baseline tanpa konsekuensi pada guru sekolah dan Pemda. Evaluasi kerja tidak hanya berdasarkan skor rata tapi juga perubahan skor atau tren dari satu tahun ke tahun berikutnya. Asesmen nasional hanya diikuti sebagai sampel murid yang dipilih secara acak dari kelas 5, 8, 11 di setiap sekolah atau madrasah. Hasil dan atau dampak yang diharapkan: pemetaan dan potret mutu SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, MA, dan satuan pendidikan program kesetaraan di semua daerah. Kinerja sistem terpantau secara berkala dan digunakan untuk evaluasi diri, mengurangi kecemasan pemangku kepentingan dan menghilangkan tekanan untuk curang. Evaluasi kinerja diyakini lebih adil karena memperhitungkan posisi awal, beragam, dan mendorong orientasi perbaikan, bukan perbandingan antar sekolah atau daerah. Asesmen bukan evaluasi individu murid. Hasil asesmen nasional dapat ditindaklanjuti oleh sekolah, tidak menambah beban murid kelas 6, 9, dan 12. Beda antara ujian nasional dan asesmen nasional. Ujian nasional: 1. Menilai hasil belajar peserta didik pada akhir jenjang. 2. Mengukur capaian individual peserta didik. 3. Seluruh peserta didik kelas 9, kelas 12, dan untuk SD di kelas 6. 4. Laporan individual peserta dengan SHUN atau SKHU. Kemudian selanjutnya asesmen nasional: 1. Mengevaluasi kualitas pendidikan. 2. Memotret input, proses, dan hasil belajar pada satuan pendidikan. 3. Peserta meliputi siswa, yaitu sampel kelas 5, 8, dan 11, guru dan kepala sekolah. Nomor 4. Laporan satuan pendidikan. Selanjutnya satuan pendidikan. Ruang lingkup satuan pendidikan peserta asesmen nasional. 1. Asesmen nasional diikuti oleh satuan pendidikan kerjasama SPK, Sekolah Indonesia Luar Negeri, SILN, serta program pendidikan kesetaraan di luar negeri yang terdaftar dalam Prapodik atau EMIS dan memiliki nomor pokok sekolah nasional NPSN yang valid. Yang kedua, satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen nasional pada tahun 2021 mencakup semua satuan pendidikan pada wilayah yang diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka PTM terbatas berdasarkan penetapan pemerintah pada periode waktu, gladi bersih dan pelaksanaan asesmen nasional sesuai dengan jadwal pelaksanaan asesmen nasional sebagaimana dimaksud dalam pos asesmen nasional. Yang ketiga, satuan pendidikan pada wilayah yang tidak diperbolehkan melaksanakan PTM terbatas sehingga tidak dapat melaksanakan asesmen nasional tahun 2021 mengikuti pelaksanaan asesmen nasional pada rentang waktu bulan Februari sampai April tahun 2022. Pelaksanaan. Daerah perlu mapping kesiapan pelaksanaan asesmen nasional serta perlu mengupayakan ketersediaan infrastruktur yang dibutuhkan. Moda pelaksanaan: 1. Berbasis komputer. 2. Berbagi sarana dan prasarana resource sharing dalam pelaksanaan asesmen nasional. Mekanisme pelaksanaan dan pengawasan: 1. Panitia daerah mengkoordinir tempat pelaksanaan asesmen nasional, terutama yang menumpang. 2. Dalam satu hari dapat dilaksanakan 2 sesi,
masing-masing sesi maksimal 2 jam. 3. Dilaksanakan dalam 2 jadwal, 4 hari berturut-turut. 4. Pelaksanaan pada peserta didik diawasi seperti dalam keadaan ujian. 5. Pengawas asesmen bukan dari asal sekolah pelaksana, pengawas silang bisa dari jenjang yang sama atau lintas jenjang. 6. Pengawasan diatur oleh Dinas Pendidikan sesuai kewenangan. 7. Seluruh satuan pendidikan dapat menjadi tempat penyelenggaraan asesmen nasional tanpa mempertimbangkan status akreditasi. 8. Pelaksanaan survei lingkungan belajar pada kepala satuan pendidikan dan guru pendidik dilakukan mandiri tanpa pengawasan, baik dari saat jam pelaksanaan asesmen nasional atau di luar jam pelaksanaan sesuai kurun waktu pelaksanaan asesmen nasional. Pelaksanaan pergantian peserta sampel. 1. Peserta cadangan dapat menggantikan peserta utama apabila peserta utama berhalangan hadir dengan alasan yang sudah diketahui sebelum hari pelaksanaan. 2. Peserta cadangan mengikuti asesmen secara penuh mulai dari awal, tidak dapat menggantikan pada sebagian asesmen. Susulan dan penjadwalan ulang. 1. Tidak ada asesmen susulan bagi peserta yang berhalangan hadir, baik di seluruh sesi maupun sebagian sesi. 2. Bila asesmen nasional di satuan pendidikan tidak dapat dilaksanakan karena adanya keadaan di luar kendali seperti listrik padam, bencana alam, dapat dilakukan penjadwalan ulang. Komponen AKM, literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca, konten, teks informasi, teks sastra, proses kognitif, menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi, konteks, personal, sosial budaya, saintifik. Numerasi, konten, bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, aljabar. Proses kognitif, pemahaman, aplikasi, penalaran, konteks, personal, sosial budaya, saintifik. Instrumen asesmen kompetensi minimum. Stimulus. Soal-soal AKM didesain menggunakan stimulus dengan konteks yang beragam, dengan elaborasi tabel, grafik, ilustrasi, terutama untuk jenis stimulus multiple items dengan ilustrasi yang konseptual dan informatif. Stimulus soal AKM memiliki unsur sebagai berikut. Yang pertama edukatif, yang kedua inspiratif, yang ketiga menarik, kemudian yang keempat keterbaruan. Bentuk soal-soal AKM disajikan ke dalam berbagai macam bentuk soal antara lain pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian atau jawaban singkat, isai dan uraian. Jadwal pelaksanaan asesmen nasional 2021 dimulai dari September sampai November tahun 2021. Selanjutnya jadwal pelaksanaan ANBK hari ke-1 dan hari kedua untuk jenjang SD, MI, paket A dan yang sederajat. Hari ke-1 latihan soal 60 menit, literasi membaca 75 menit, survei karakter 20 menit. Hari kedua, latihan soal 25 menit, numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Demikianlah anak sekalian penjelasan Pak Guru yaitu tentang asesmen nasional AKM dan ANBK yang akan dilaksanakan di sekolah kita. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.